Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Rizkiani Rahmatika, dengan anggota yang pertama ada Supriyanti, anggota yang kedua Sweet Yulianingsih, dan anggota yang ketiga ada Putri Noviana Ningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang tradisi keulamaan di Nusantara. Kemudian, untuk pertama atau mengawalinya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari tradisi keulamaan. Nah, kata tradisi itu mengandung suatu pengertian, yaitu adanya kaitan antara masa lalu dan masa sekarang. Dan tradisi itu menunjukkan pada sesuatu yang telah diwariskan dari masa lalu, tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sehingga dalam pengertian yang paling elementer bahwa kata tradisi itu adalah suatu yang ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Sedangkan keulamaan itu mempunyai arti sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas seperti mengayomi, kemudian membina, dan membimbing umat Islam, baik masalah-masalah agama maupun masalah kehidupan sehari-hari yang diperlukan dari sisi keagamaan maupun dari sosial kemasyarakatan. Kemudian, makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti. Kemudian, arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang pandai di bidang agama. Kemudian, kita seringkali menjumpai kalau di Indonesia istilah tersebut dikenal dengan istilah kiai. Jadi, kita tahu bahwa tradisi keulamaan adalah warisan pemikiran pemuka agama di masa lalu yang kemudian ditransmisikan pada masa setelahnya atau masa sekarang. Kemudian yang kedua, ada fungsi ulama di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Supriyanti. Fungsi ulama di Indonesia. Menurut Hiroko Horikoshi, ulama di Indonesia memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, sebagai pemangku masjid dan madrasah. Ulama berfungsi sebagai pemangku masjid dan madrasah karena masjid dan madrasah dianggap sebagai jantung kelembagaan masyarakat Islam pedesaan. Bagi ulama yang mendirikan pesantren, masjid juga menjadi elemen penting, karena masjid menjadi tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Karena itu, masjid dianggap sebagai tempat paling tepat untuk melaksanakan proses belajar mengajar, terutama dalam praktek sholat 5 waktu, khutbah, sholat Jumat, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Dengan demikian, masjid menjadi pusat pembelajaran di lingkungan pesantren. Yang kedua, sebagai pengajar dan pendidik dan ahli. Kedua fungsi ini dilakukan ulama di pesantren, sementara pesantren didirikan oleh para ulama untuk memberikan pendidikan agama yang sistematis bagi kader-kader ulama. Di samping itu juga untuk orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat Islam. Sistem pendidikan pesantren disusun sangat khusus dengan tujuan agar santri dapat hidup mandiri. Di pesantren, ulama bertindak sebagai pemimpin utama yang menentukan hampir semua aspek kehidupan dan para santri hampir secara total mengikuti ulama. Dengan demikian, melalui pesantren inilah otoritas ulama dibangun yang membuat mereka memperoleh posisi kuat sebagai pemimpin masyarakat bagi kaum muslim yang tinggal di pedesaan. Yang ketiga, sebagai penguasa hukum Islam.
Ulama di samping pengajar dan mendidik masyarakat Islam, juga bertugas menjaga dan menafsirkan hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aturan-aturan hukum dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan diberikan contohnya di dalam As-Sunnah. Kesulitan bagi masyarakat muncul manakala ada aturan-aturan atau contoh-contoh ibadah yang tidak diterapkan secara jelas di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Maka disinilah fungsi ulama berperan sebagai penafsir terhadap aturan-aturan hukum yang belum jelas tadi. Ulama juga berfungsi sebagai pelaksana hukum di tengah-tengah masyarakat Islam. Artinya, seringkali masyarakat meminta pertolongan ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Persoalan-persoalan yang sering memerlukan peran ulama dalam menyelesaikannya biasanya terkait dengan masalah keluarga, perkawinan, dan warisan. Dalam kasus-kasus tersebut, ulama diminta menjadi hakim untuk memutuskan masalah yang diajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sweet Yulanisih Mukti Nugraheni, dengan NIM 18174022205. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tradisi keulamaan di Nusantara. Terdapat beberapa tradisi keulamaan yang ada di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernikahan. Biasanya para kader ulama itu terlambat menikah. Hal ini disebabkan karena para kader ulama itu harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan di pesantren dalam waktu yang cukup lama. Ditambah dengan kegiatan merantau mereka yang jauh dari rumah. Rata-rata para kader ulama itu memerlukan waktu sekitar 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dan perantauannya. Biasanya, para calon ulama itu dinikahkan dengan wanita dari keluarga ulama juga. Atau jika tidak, maka ia dinikahkan dengan keluarga kaya dari daerah lain. Setelah menikah, ia pindah ke daerah istrinya dan mengelola pesantren atau madrasah yang sudah disiapkan oleh mertuanya. Ada juga tradisi lain terkait dengan masalah pernikahan ini, di mana para kiai yang sudah menjadi pimpinan pesantren bermaksud untuk mempererat hubungan antara guru dan murid. Caranya dengan memilih salah seorang santrinya yang dianggap unggul. Kemudian santri tersebut dinikahkan dengan putrinya. Pernikahan dengan cara ini sudah biasa terjadi di dalam tradisi pesantren. Tujuannya agar santri yang diambil mantu tadi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pesantren di masa depan. Untuk tradisi keulamaan yang kedua yaitu politik. Munawar Fuad menjelaskan bahwa pada dasarnya para kiai dan ulama tidak atau jarang sekali terjun secara langsung dalam ranah kekuasaan. Meski demikian, fungsinya sebagai pemimpin religius mengharuskan mereka bersentuhan dengan dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kiprah para kiai dalam dunia politik ini dimotivasi oleh ajaran Islam yang tidak hanya memerintahkan kaum muslimin melaksanakan ajaran-ajaran yang berimaji teologis ritualistik, tetapi juga memberikan pedoman tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial politis. Dalam hal ini, ulama berkewajiban mencegah muncul dan berkembangnya gagasan-gagasan dan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariah. Dalam kaitannya dengan negara atau penguasa, para kiai merasa memiliki kewajiban mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan dan perilaku penguasa yang berseberangan dengan kehendak syariah. Saya Putri Noviana Ningsih, NIM 18174022206, ingin menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang berhubungan dengan penyebaran tradisi keulamaan di Nusantara. Di sini ada 10 tokoh yang berperan dalam penyebaran tradisi keulamaan di Nusantara. Yang pertama yaitu
Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kedua, Sunan Giri. Ketiga, Sunan Bonang. Keempat, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Kelima, Sunan Gunung Jati. Keenam, Sunan Derajat. Ketujuh, Syekh Siti Jenar. Kedelapan, Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq. Kesembilan, Sunan Muria. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Raden Patah. Selanjutnya yaitu mengenai tradisi-tradisi Islam di Nusantara. Di sini ada beberapa tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kenduren. Kenduren atau biasa disebut dengan kendurian, yaitu merupakan tradisi berupa kirim doa untuk para arwah, baik itu orang tua, keluarga, atau orang yang terdekat yang sudah meninggal dunia. Dan pada tradisi kenduren ini biasanya juga menjadi tradisi kirim doa selamat agar mendapat banyak rezeki. Tradisi ini berasal dari tradisi Siwa Buddha Kapitayan, di mana ada tumpeng, tumbal, nyadran yang memiliki fungsi sisa-sisa dari upacara srada, yaitu berkirim doa kepada arwah para leluhur. Tradisi Islam yang selanjutnya yaitu beduk. Beduk menandakan bahwa akan tiba waktu sholat fardu. Tradisi beduk ini berasal dari tradisi beduk yang memiliki fungsi sebagai tambur tenggara waktu sembahyang di sanggar Kapitayan atau vihara Buddha. Tradisi yang ketiga yaitu adanya istilah Allahu Robbil Alamin yang dijadikan istilah lokal menjadi Gusti Kang Murbeng Dumadi. Keempat, murid atau salik yang dijadikan istilah menjadi lokal santri. Sholat yang dijadikan istilah lokal menjadi sembahyang. Kelima, wayangan. Wayangan itu adalah sebuah tradisi seni budaya yang digunakan oleh Wali Songo sebagai alat untuk berdakwah dan juga sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Islam melalui cerita-cerita dan lakon diri dari wayang dan syair-syair yang ditembangkannya. Tradisi Islam di Nusantara yang selanjutnya yaitu tradisi nomor 7, ngapati. Ngapati atau yang sering disebut dalam masyarakat yaitu ngupati. Ngupati yaitu merupakan tradisi berdoa yang dilakukan pada hari ke-120 atau 4 bulan kehamilan. Tradisi ini sebagai sikap rasa bersyukur atas ketundukan kepasrahan. Tradisi ini sebagai sarana untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak yang dilahirkan sebagai anak yang utuh, sempurna, sebagai anak yang sehat, yang dianugerahi rezeki yang baik dan lapang, berumur panjang, dan penuh dengan nilai-nilai ibadah, beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaiknya dalam tradisi ngupati ini hendaknya bersedekah, karena sedekah adalah amal yang bisa menembus takdir. Selanjutnya yaitu tradisi mitoni. Mitoni atau yang biasa disebut juga dengan tingkepan. Mitoni itu merupakan tradisi yang dilakukan saat 7 bulan kehamilan dari seorang ibu. Tradisi ini merupakan tradisi sedekah untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Tradisi ini juga terdapat pembacaan doa dengan harapan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya diberikan keselamatan serta selalu ditakdirkan dalam kebaikan kelak di dunia. Tradisi yang ke-9 yaitu sekaten. Sekaten Surakarta atau peringatan yang dinamai sebagai Maulid Nabi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan juga dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Sekaten dilestarikan sebagai wujud
untuk mengenang para jasa Wali Songo, di mana Wali Songo telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekaten berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Tradisi ini dikenal sebagai sarana penyebaran agama Islam yang awalnya dilakukan oleh Sunan Bonang. Upacara sekaten biasanya menyajikan gamelan pusaka dari peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Tradisi Islam di Nusantara yang terakhir yaitu grebeg. Grebeg yaitu tradisi yang dilakukan di Keraton Yogyakarta. Grebeg pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Biasanya, tradisi grebeg ini dilakukan pada saat Sultan yang akan mempunyai hajat berupa menikahkan putra mahkotanya. Tradisi grebeg yang ada di Yogyakarta biasanya diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.